Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillah. 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 Allah, Allah, Allah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Apakah kalau orang tidak masuk thariqah karkariyah itu lalu masuk neraka? Pertanyaan begini sebenarnya perlu difahami bahwa thariqah secara umum, bukan hanya thariqah karkariyah. Thariqah secara umum itu adalah untuk membersihkan hati. Jadi hati yang dibersihkan dari kotoran-kotorannya, baik kotoran itu sombong, takabur, ujub, iri, dengki, itu dibersihkan semuanya. Lalu diganti dengan akhlak yang baik, seperti tawadu, syukur, sabar, cinta kepada Allah, kepada Nabi, kepada sesama. Seluruh thariqah mengajarkan untuk membersihkan hati. Dipandang dari sisi bahwa hati itu wajib dibersihkan dari sifat sombong, maka masuk thariqah dari sisi ini berarti wajib, karena untuk membersihkan hati dari sifat-sifat atau akhlak yang buruk. Karena sombong ini haram. Juga misalnya iri dan dengki. Dari sisi lain, thariqah ini, terutama thariqah karkariyah, kita sekarang masuk pada thariqah karkariyah. Walaupun sebenarnya juga sama thariqah yang lain itu untuk ma'rifat kepada Allah, memahami, mengenal Allah. Nah, di dalam thariqah karkariyah ini adalah thariqah atau jalan, cara, metodologi ini untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ada orang yang sangat haus untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang cukup misalnya mengenal Allah misalnya cukup dengan mengenal 20 sifat Allah misalnya yang wajib wujud, kita baqa. Atau juga mengenal Allah meningkat kepada Asmaul Husna misalnya. Ada orang yang memang senang sekali untuk mengenal Allah lebih jauh. Makanya saya juga senang baca kitab Futuhatul Makkiyah, walaupun nggak paham semua, karena bahasanya penuh dengan kode dan teka-teki. Itu membahas tentang ketuhanan, tentang Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam thariqah karkariyah ini misalnya kita memang pelajaran khusus untuk ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Contoh, saya kasih contoh sedikit misalnya tentang Allah, tentang ismul zat, tentang Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kalau kita mengenal misalnya api, jadi ada ismu, ada musamma. Ismu itu nama, api misalnya ada A, ada P, ada I. Nah, kalau musamma itu api yang panas itu musamma namanya. Jadi ada ismu, ada musamma. Nah, kalau api dan api yang panas itu, nama api dan api yang panas itu berpisah. Kasaman mana bancamek tak apa? Itu berpisah. Jadi ketika kita menyebut api itu belum tentu itu kita nggak panas kan, berarti nama dan apinya itu berpisah. Tetapi untuk Allah, nah ini ismuh dan musammanya, al ismuh la yufariqul musamma. Nama Allah itu la yufariqul, tidak terpisah dari musammanya. Tidak terpisah dari musamanya. Kalau api tadi berpisah dengan musamanya. Nah, kalau Allah itu tidak berpisah. Nah, di sini ada al-hayrah, ada kebingungan yang luar biasa. Tetapi walaupun demikian, kebingungan seperti ini dinikmati
Makanya perlu tahu tentang wahdaniyah dan kamitslihi syai'un. Allah Maha Satu dan laisa mitslihi syai'un. Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Ini memang hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang lain mah ismu dan musamma bisa berpisah. Tapi kalau Allah al-ismu la yufariqul musamma. Maka ada itu syair misalnya zidni fi katahayyuran kan. Tambahkan kebingungan itu, karena al-hayrah ini memang menjadi bahasan tersendiri. Allah. Lalu lafal Allah ini, Allah itu di dalam thariqah Karkariyah ini lafal Allah alifnya itu di atas alif ada titik. Itu yang disebut dengan an-nuqtah al-kanziyah. Titik perbendaharaan. Di dalam Al-Qur'an disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma, bahwa langit dan bumi itu asalnya dari satu titik. Dulu satu titik fakan ratqan, lalu dibelah jadi langit bumi dan segala macamnya. Langit pertama 2 3 4 sampai 7, bumi 1 2 3 4 sampai ke 7. Jalan titik al-kanz, an-nuqtah al-kanziyah. Ini adalah titik itu ada ilmunya, ada ilmu titik. Nah, dari titik ini terciptalah seluruh alam semesta. Nah, di dalam ilmu ini al-kanzi ini dia titik ini beda dengan misalnya satu kan ada garisnya, ada 1, ada 2. Kalau titik ini dia tidak ada bahasanya. Kalau al-wahid 1 kan ada, kalau titik ini tidak ada, nanti ada pembahasan tersendiri insyaallah. Lalu dari titik ini ada nah itu alifut tauhid. Lalu ada lam dan ha. Nah, di antara alif dan lam ini ada ama, ain, mim, alif, hamzah. Ama itu ketika ditanyakan kana Allah wala syai'a ma'ah, bahwa Allah itu ada dan tidak ada bersamanya apapun. Lalu di mana Allah ketika sebelum menciptakan segala sesuatu? Ini sebenarnya panjang ya, cuman secara singkat begitu. Fil ama laisa tahtahu sahab wala fawqahu sahab, bahwa Allah itu fi ama, di ama. Ama ini artinya adalah awan yang tipis. Tapi yang dimaksud di sini bukan ama, dengan dalil bahwa laisa fawqahu sahab wala tahtahu sahab. Di atasnya tidak ada sahab, tidak ada awan, dan di bawahnya tidak ada awan. Jadi ini bukan awan ama itu. Lalu kalau kita sebenarnya ingin menyentuh awan, walaupun awan itu bisa kita lihat, kan bisa kita lihat tuh awan. Awan ini walaupun kita lihat, kita deketi, itu tidak bisa kita sentuh. Jadi di antara kenapa ini disebutkan ama gitu. Lalu awan ini menjadi sumber dari segala sesuatu yang menjadi mayoritas keberadaan di alam semesta, di bumi misalnya, sebagai makhluk hidup. Karena ama ini dia menurunkan hujan. Maka begitu juga ama ini, ain, mim, alif, hamzah itu ain, lalu maun, air gitu. Lalu ada alif tauhid, ada ama, lalu ada lam. Nah, lam ini disebut lamul ishqi atau lamul ma'rifah. Lalu dalam yang kedua disebut lamul qabdi. Lalu haknya ini dia disebut haul hawiyah. Nah, seperti disebutkan dulu bahwa hak ini seperti kalung tasbih ini kan juga kita berkalung hak. Pembahasannya panjang. Kalau hak misalnya semua pembahasan wali itu ada di hak ini. Misalnya wali kutub dia ada di tengah-tengah. Jadi hak itu di dalam thariqah Karkariyah ini dia lingkaran. Jadi dia 360 derajat. Kalau wali kutub berarti dia di tengah-tengah, berarti tasarrufnya itu 360 derajat seluruhnya. Nah, kalau di bawah wali kutub itu ada wali imamani, berarti dia di pinggir. Jadi kalau ada lingkaran, dia di pinggir satu, di pinggir satu yang lain. Ini panjang. Kalau satu imamani ini qobd, berarti satunya bas. Kalau satunya al-afu, berarti satunya al-muntaqim. Terus seperti itu. Jadi dibahas secara panjang lebar. Demikian tentang ma'rifatullah. Itu sangat, jadi diselidiki, disukai gitu. Terus haus tentang ma'rifatullah. Bijahi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.